makan apa aja pasti bisa. Tapi kata siapa? Ungkapan uang tidak bisa membeli segalanya juga berlaku buat makanan loh. Ada sederet jenis hidangan yang tidak bisa kamu beli. Bukan karena mahal, tapi karena makanan ini masuk dalam daftar langka. Ada juga alasan lainnya, makanan ini tidak dijual. Emang makanannya seenak apa sih sampai nggak mau dijual segala? Berikut makanan langka yang kamu belum tentu bisa nyoba versi on the spot. Makanan luar angkasa jadi yang termahal di dunia. Apa sih makanan mahal versi kamu? Sashimi, daging wagyu, atau kaviar? Semuanya lewat. Inilah makanan paling mahal di dunia yang ternyata di luar dugaan Anda. Makanan para astronot. Emangnya seberapa mahal sih? Menyiapkan makanan para penjelajah angkasa tentunya rumit dan memiliki standar yang luar biasa. Seluruh menu yang layak terbang wajib melalui tahapan penelitian panjang. Penelitian berlapis diperlukan karena ternyata lidah manusia menghadirkan rasa yang berbeda pada kondisi gravitasi nol. Sesuai pengalaman para awak roket NASA, di ruang angkasa, air liur manusia cenderung mengering. Rasa pada lidah juga sedikit hambar. Itulah alasannya makanan para astronot dibuat dengan bumbu 2 kali lebih banyak. Ada pula sebuah fenomena, para astronot yang biasanya tidak bisa makan pedas, tiba-tiba bisa menyukai makanan pedas saat berada di ruang angkasa. Semua kemasan makanan dibuat anti api, seperti menu bayam yang satu ini. Bayam kering terbungkus rapat dalam plastik kedap udara. Colok ke air panas dan seketika bayam siap disantap. Ya, beginilah penampakan dapur di luar angkasa. Tentunya tidak ada kompor, tidak ada wastafel, semuanya serba praktis dan cepat. Roti dan kue menjadi santapan terlarang di pesawat luar angkasa. Remah pada roti sangat mudah berceceran, sehingga ditakutkan mengotori dan merusak komponen pesawat. Padahal roti adalah salah satu makanan pokok orang barat. Cara mengantisipasinya, astronot disediakan roti ala tortilla, atau seperti kulit kebab yang terbuat dari gandum tanpa ragi. Soal urusan menu, makanan para astronot sangat beragam. Jenisnya hampir sama dengan makanan sehari-hari, hanya daya tahannya disesuaikan dengan kondisi gravitasi nol. Ada beberapa buah dan sayur yang bisa dikeringkan, tapi apa jadinya jika para astronot merasa bosan dan butuh hidangan pemanis seperti dessert? Salah satu inovasi mustahil yang dilakukan adalah membawa es krim keluar angkasa. NASA punya formula mengeringkan es krim, sehingga es krim tidak mencair dan tetap terasa dingin di mulut. Namun ini adalah salah satu menu gagal yang paling terkenal. Menurut para astronot, NASA es krim tidaklah lezat. Rasanya seperti mengunyah kapur manis yang dingin. Tak heran, es krim luar angkasa menjadi produk yang tidak dipopulerkan NASA, bahkan menjadi cibiran. Nah, kalau dihitung-hitung, emangnya berapa sih harga makanan para astronot ini? NASA menjadi induk yang bertugas melakukan pengiriman makanan ke stasiun luar angkasa, International Space Station atau ISS. Untuk biaya pengirimannya, NASA merogoh kocek 113 juta rupiah per 1 kilogram makanan. Wah, jadi ongkos delivery paling mahal sejagat nih. Ada pula penuturan mengejutkan dari penyanyi ternama Inggris Sarah Brightman. Pada tahun 2012, Sarah mendaftarkan diri di program turis luar angkasa. Setelah menjalani serangkaian pelatihan, ia membatalkan perjalanan atas alasan kepentingan keluarga. Sang diva sopran negeri Ratu Elizabeth ini membocorkan beberapa fakta. Ia tidak memberi nominal pasti terkait biaya yang harus dibayar untuk traveling ekstrim tersebut. Sarah hanya membocorkan dirinya harus mengeluarkan uang 52 juta US dollar atau setara dengan 735 miliar rupiah. Yang membuat Sarah terkejut, ia juga harus membayar 800 juta rupiah untuk anggaran makanan di luar angkasa selama 10 hari. Makanan ala pasta gigi untuk pilot bernyali tinggi. Mengendarai pesawat tempur adalah level tertinggi di dunia pilot.
Ada beberapa tantangan profesi yang satu ini. Pesawat tempur dirancang untuk terbang mencapai ketinggian ribuan meter. Ada kalanya para pilot terbentur kondisi tidak bisa menghirup oksigen. Namun mereka tetap harus duduk nyaman dengan asupan oksigen yang terpasang di mulut. Lantas gimana kalau haus atau lapar saat terbang selama berjam-jam? Angkatan Udara Amerika Serikat menemukan formula jitu. Dahulunya para pilot hanya disediakan selang air minum. Pada masa kini, pilot jet tempur bisa sambil menikmati makanan sambil terbang. Ini dia, Two Food for Spy Plane Pilots. Makanan digerus hingga menjadi halus, lalu dimasukkan ke dalam tube, layaknya pasta gigi. Sekilas terlihat seperti bubur bayi. Tapi sebenarnya, makanan pilot pesawat tempur ini memiliki tekstur yang lebih kasar. Cara menikmatinya, pilot tinggal mengisap saja melalui sedotan dan terhubung ke helm. Wah, 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 sambil menyelam minum air, harus ganti slogan nih. Eits, jangan dikira makanan ala pasta gigi ini nggak enak ya. Ada puluhan varian menu yang ditawarkan. Dari makanan ringan dan berat, yang manis-manis seperti kue keju, puding coklat, hingga buah-buahan. Semuanya bisa dinikmati sambil mengendarai pesawat terbang. Makanan pesawat, lain di darat, lain di udara. Ayo, siapa yang pengen nyobain makanan di pesawat? Jika Anda mengira kudapan di pesawat terbang serupa dengan makanan di daratan, Anda salah besar. Saat berada di dalam kabin pesawat, banyak yang mengalami pengang telinga. Hal serupa juga berlaku untuk indera lainnya, termasuk indera perasa yakni lidah. Para chef yang bekerja untuk maskapai ternyata memiliki racikan bumbu rahasia. Tekanan udara saat terbang mempengaruhi indera pengecap manusia, sehingga penumpang penerbangan tidak mencapai rasa manis dan asin pada level sempurna. Jadi, makanan yang Anda makan di pesawat tidak memiliki kadar bumbu yang sama seperti di restoran. Hidangan ala maskapai cenderung diberi lebih banyak garam. Namun ada pula cara yang berbeda dengan menyediakan garam saset tambahan. Menyediakan makanan penumpang penerbangan bukanlah pekerjaan mudah. Chef dituntut sanggup memasak menu serupa untuk ribuan porsi per hari. Seluruh hidangan dimasak di darat. Untuk daging, tingkat kematangan biasanya hanya 40% saja. Selebihnya daging akan menjadi matang melalui proses penghangatan di pesawat. Sensasi makan di pesawat udara inilah yang menghadirkan cara memasak berbeda. Dari mulai tingkat kematangan hingga sayur yang diasinkan agar terasa lebih gurih di udara. Ada pula penelitian yang membuktikan beberapa minuman akan terasa lebih segar saat di udara. Contoh sederhananya, seperti air mineral dan jus tomat. Inilah alasan nyata para maskapai selalu menyediakan varian jus tomat untuk para penumpang setianya. Makanan padat nutrisi paling tahan lama. Ini dia satu lagi, makanan yang belum tentu bisa kamu cobain. Ransum alias makanan tentara. Makanan yang terbungkus rapi sebagai bekal para tentara pertama kali dikenal pada masa Perang Dunia Kedua. Setelahnya, bekal tentara kian dibumbui campur tangan teknologi. Tujuan utamanya agar makanan awet dalam kurun waktu yang lama, serta praktis dikonsumsi. Daya tahan makanan jenis ini bisa awet hingga 11 bulan loh. Jika Indonesia mengenal sebagai ransum, kaum barat menyebutnya dengan nama MRE atau Meal Ready to Eat. MRE dirancang kaya kalori dan nutrisi supaya kenyang lebih lama. Proses memasaknya juga berbeda. Varian seperti nasi atau pasta dibuat lebih berminyak agar mudah ditelan. Ada pula beberapa pantangan. Makanan darurat para tentara ini tidak boleh menggunakan penyedap rasa dan minim sentuhan cabai yang menimbulkan rasa pedas. Gak selamanya makanan kok, ransum atau MRE biasanya juga dibekali camilan ringan, berbagai jenis minuman saset, serta alat pemantik api. Banyak yang mengira ransum rasanya tidak enak, padahal rasanya sama aja kok, tetap gurih, lezat, dan menggugah selera. Cita rasa tak biasa ala Antartika.
terasa sulit. Tapi mengolah makanan bisa menjadi hal yang mustahil ketika Anda berada di kutub planet bumi. Kesusahan dalam memasak, hal yang sering dialami para penghuni Antartika. Maka tak heran sejumlah varian kuliner di kawasan beku ini amat sangat tidak familiar. Dari mulai pemmican, daging yang dikeringkan, lalu diolah dengan berbagai campuran buah beri. Proses semacam ini membuat daging lebih lembut serta kaya rasa dalam suhu dingin. Ada pula benek, roti panggang dengan campuran garam dan mentega. Benek menjadi pilihan favorit di Antartika karena tidak mudah mengeras seperti roti gandum. Ada juga sup yang diberi nama hush, bermodal daging pemmican, campuran biskuit, serta butiran salju sebagai pengganti air. Hush memiliki kelezatan tersendiri meski minim aroma. Sederet menu inilah yang membuktikan makanan Antartika membutuhkan sentuhan tak biasa. Memasak memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Jangan harap bisa mematangkan masakan di area outdoor. Yang ada malah makanan menjadi beku mendadak. Beginilah yang terjadi jika Anda memecahkan telur di Antartika. Dalam kondisi minus 40 derajat Celcius, telur langsung membeku dalam hitungan detik. Bahkan telur yang sudah dipecahkan seakan-akan bisa berdiri. Fenomena makanan terbang biasa terjadi di iklan-iklan layar kaca. Tapi berterbangannya pakai trik editing video kan? Kalau di Antartika, makanan bisa benar-benar terbang secara nyata. Dari telur ceplok melayang, garpu yang seakan bisa terbang, hingga efek mengapung lainnya semua terjadi secara nyata. Ini adalah akibat jika memasak atau menyantap makanan saat berada di luar ruangan. Sekedar bayangan, Antartika adalah zona dengan suhu paling ekstrim di muka bumi yang bisa menyentuh minus 85 derajat Celcius. Pemirsa, demikian makanan langka yang belum tentu kamu bisa coba versi On The Spot. Nantikan On The Spot edisi selanjutnya yang terus menggali informasi unik dan menarik serta fakta wow lainnya.